Halo semuanya, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi yang digunakan untuk menangani reservasi. Salah satunya yaitu Biston Hotel Management. Baik, langsung saja kepada menu dari Biston Hotel Management System. Yang pertama yaitu ada menu Home, Report, Administration, Language, dan juga Help. Nah, kita akan banyak menggunakan menu Home. Pada menu Home ini terdapat beberapa bagian sub. Yang pertama yaitu Sub Reservation. Sub Reservation ini digunakan untuk memasukkan data-data tamu yang sudah melakukan reservasi. Yang kedua yaitu ada Room Bed Search. Nah, itu digunakan untuk mencari kamar yang sudah terisi. Yang selanjutnya yaitu Guest. Di situ akan ada data-data tamu yang sudah pernah menginap di hotel. Yang selanjutnya Room Type, itu tipe-tipe kamar dari hotel. Yang selanjutnya yaitu Room atau Bed. Jadi nomor-nomor kamar yang ada pada hotel. Yang selanjutnya Room Rate, harga-harga kamar. Selanjutnya Service, yaitu service-service yang tersedia di hotel. Oke, pada tahap selanjutnya yaitu mengisi room type. Nah, karena sistemnya ini baru, jadi kita harus mengisi kamar. Kalau di hotel, karena sistemnya sudah sering digunakan, jadi tidak perlu lagi mengisi. Supaya kita tahu, Ibu jelaskan sedikit. Nah, yang pertama yaitu klik Add. Nah, setelah klik Add akan muncul seperti tampilan pada layar. Yang pertama yaitu ada Name. Nah, di Name itu diisikan nama kamarnya seperti standar single room. Standar single room dengan kode STD SGL. Selanjutnya mengisi maksimal adult atau orang dewasa. Nah, jadi kalau single diisi 1, double diisi 2, dan twin juga 2. Selanjutnya maksimal child atau anak-anak dan maksimal infant. Biasanya kamar family baru diisi child atau infant. Nah, selanjutnya ke bed type. Tipe dari kasurnya. Apakah dia single, twin, atau double. Selanjutnya mengisi smoke allow. Apakah kamar tersebut diizinkan untuk merokok atau tidak. Nah, jika sudah, diklik OK. Setelah diklik OK akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, di sini diisi berapa orang. Untuk berapa orang harga dari kamar tersebut. Karena dia single, bisa diklik 1. One person atau one guest. Setelah itu mengisikan harga kamar tersebut. Seperti contohnya $85. Nah, satu daerah tersebut diisikan 85. Dan diklik OK. Setelah itu akan muncul nama-nama dari tipe kamar yang tersedia pada hotel tersebut. Yang selanjutnya yaitu room bed. Nah, sama halnya seperti room type. Karena ini sistemnya baru, jadi perlu diisi terlebih dahulu. Sama seperti room type, yang pertama dilakukan yaitu mengklik Add. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Ada name, code, room number, room type. Nah, jadi kita cukup untuk mengisi name, code, room number, dan juga room type. Di sini seperti contohnya name-nya A101. Nah, jadi kodenya A1 dan nomor kamarnya 101, yang artinya kamarnya berada di lantai 1 dan kamar nomor 1. Di sini Ibu petakan kamar di lantai 1 yaitu standar room. Jadi segala jenis kamar standar ditaruh pada lantai 1. Nah, jadi diklik segitiga itu, nanti akan muncul tipe-tipe kamar yang tersedia pada hotel tersebut. Diklik, maka akan secara otomatis maximal adult, child, infant, dan juga
smoking allow, bed type-nya akan langsung otomatis terisi. Setelah itu diklik OK. Begitu juga untuk kamar-kamar selanjutnya. Nah, maka kita sudah mempunyai beberapa jenis kamar yang sudah dibuat. Setelah kita mengisi room type dan juga room bed, maka secara otomatis room rate juga akan terisi. Seperti pada tampilan tadi, Ibu sudah membuat kamar deluxe double, deluxe single, deluxe twin, standar double, standar single, standar twin, suite room, superior double, superior single, dan juga superior twin room. Nah, untuk selanjutnya yaitu service. Nah, untuk service juga sama seperti pembuatan room type dan room bed. Itu diklik add. Diklik add, setelah itu diketik nama dari servisnya. Contohnya pickup service, kodenya PU. Nah, untuk rate-nya atau harganya di sini digunakan 45. Diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti pada layar tersebut. Nah, setelah semua sudah terisi, room type sudah ada, room bed sudah ada, dan juga service sudah ada, maka saat ini kita sudah bisa memasukkan reservasi tamu yang sudah dilakukan. Nah, tahap pertama yaitu diklik add, maka akan muncul tampilan seperti layar. Yang pertama ada code di bagian atas, ada booking time, ada status, ada user, source, dan juga guarantee. Nah, untuk code ini tidak boleh diganti karena itu sudah kode secara otomatis dari komputer. Booking time juga tidak bisa diganti karena itu waktu dimana kita memproses reservasi. Selanjutnya statusnya, karena dia reservasi baru, jadi statusnya new. User itu nama kita sendiri, karena tadi Ibu login menggunakan admin, jadi usernya dituliskan admin di sini. Source itu yaitu sumber dari reservasi. Apakah dia menggunakan travel agent, apakah dia menggunakan perusahaan atau company, apakah dia menggunakan airline atau personal. Jadi kalau dia menggunakan telepon dan dia memesan untuk dirinya sendiri, maka termasuk ke dalam golongan personal. Selanjutnya guarantee. Guarantee ini jaminan, apakah dia menggunakan credit card, visa, dan lain-lain. Jadi di sini kita menggunakan credit card. Nah, apabila yang di atas sudah semua terisi, maka kita akan lanjutkan ke kolom bagian paling kiri, yaitu tanggal check-in, check-out, adult number, child number, infant number. Jadi ini data tamu yang akan menginap, berapa orang. Yang pertama yaitu kita mulai dari check-in. Tanggal berapa dia akan menginap, akan datang ke hotel. Di sini contohnya tanggal 25. Dia akan menginap selama 3 malam. 4 hari, 3 malam. Jadi check out tanggal 28. Di sini dia memesan kamar double, maksimal adultnya jadi 2. Apabila sudah terisi semua data check in, check out, dan juga berapa orang yang akan menginap, maka selanjutnya kita akan memilih kamar yang diminta oleh tamu. Jadi di sini diklik pada menu room, deretannya diklik tanda searching seperti kaca pembesar itu, diklik, maka akan muncul kamar-kamar yang tersedia pada hotel tersebut. Nah, untuk mempermudah, kita bisa mengklik room type pada segitiga yang ujungnya ke bawah, itu diklik, maka akan muncul tipe-tipe kamar. Untuk mempermudahkan kita mencari nomor kamar yang tersedia.
yang sesuai dengan permintaan tamu. Nah, di sini contohnya deluxe double. Jadi cukup diklik deluxe double, maka yang muncul pada list itu akan kamar deluxe double saja. Dipilih salah satu sesuai keinginan tamu, lalu klik OK. Maka secara otomatis akan muncul harga dari kamar tersebut. Nah, dia menginap selama 3 malam, jadi room totalnya 300 US dollar. Nah, untuk harganya ini belum termasuk servis. Nanti apabila dia meminta servis, jadi ditambah lagi harganya. Nah, jika sudah, pada bagian kiri kita menuju ke bagian tengah, guest information. Nah, jadi di sini berisikan data-data dari tamu. Cara mengisinya sama seperti memilih kamar. Jika ada tanda searching seperti ini, seperti kaca pembesar seperti ini, maka diklik ikonnya. Jadi tidak bisa diketik, harus diklik ikonnya. Jika sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Jika sudah muncul seperti itu, maka diklik add, karena jenis tamunya yaitu tamu yang baru pertama kali menginap. Apabila tamu sudah berkali-kali menginap, maka namanya sudah akan tersedia pada list yang ada pada layar. Karena dia baru, maka diklik add. Setelah klik add, akan muncul tampilan seperti yang ada pada di layar. Yang pertama yaitu common information. Ada name, itu nama dari tamu. Contohnya John. Ya, dear-nya Mr. atau Mrs., perempuan atau laki-laki. Identifier-nya dikosongkan, member code-nya ditetapkan, tidak bisa diubah. Selanjutnya gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, male atau female. Jadi karena dia laki-laki, male. Untuk guest type-nya, karena dia memesan untuk dirinya sendiri, jadi termasuk ke personal. Apabila sudah selesai yang di common information, selanjutnya dilanjutkan ke bagian kiri, contact information. Jadi informasi kontak dari tamu. Cukup diisi satu nomor telepon yang sudah disebutkan oleh tamu pada reservasi. Setelah itu, email, apabila kita mengetahui email bisa diisi, kalau tidak bisa dikosongkan. Selanjutnya VAT number itu dikosongkan. Selanjutnya billing address. Nah, addressnya di sini contohnya 7A Queen Street. Kotanya kalau diketahui bisa diketik, kalau tidak diketahui bisa dikosongkan. Nah, di sini contohnya gunakan Sydney. Selanjutnya langsung ke country, dipilih dari negara mana tamu tersebut. Selanjutnya ada postcode, apabila diketahui bisa langsung diisi, kalau tidak pas tamu datang bisa langsung diisi nanti pas check-in. Selanjutnya credit card. Nah, karena tadi pas tamu melakukan reservasi itu dia menggunakan credit card, jenisnya Mastercard, jadi dipilih di sini apakah dia menggunakan Mastercard, Amex, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan apa yang sudah diberitahu oleh tamu. Selanjutnya credit card number atau card number, jadi di sini nomor credit card yang sudah disebutkan oleh tamu. Nah, untuk expired date itu dikosongkan. Name on card juga bisa dikosongkan. Diisi apabila pas tamu check in. Nah, untuk company information sampai ke bawah, ini nanti diisi pas tamu melakukan check in.
Apabila sudah semua terisi di bagian kiri dan bagian atas, diklik OK. Maka secara otomatis akan terisi pada bagian billing address dan juga guest information. Untuk selanjutnya yaitu special requirement. Jika tamu memiliki special request atau permintaan khusus, itu diisi pada kolom special requirement ini. Seperti contohnya Mr. John ingin dijemput di bandara pada jam 1. Jadi di situ diisi pick up at airport by GA 103 at 1 PM. Nah, setelah di special requirement isi, lanjut ke add service. Karena tadi dia meminta service, jadi service itu tidak gratis, harus diisi pada kolom add service. Jadi klik tanda tambah yang ada tulisan add service, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Diklik icon searching, maka akan muncul service-service yang ada pada hotel. Dipilih pick up service, bisa diklik 2 kali atau diklik 1 kali lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Kuantitinya berapa orang yang akan dijemput atau berapa servis yang diminta oleh tamu. Apabila dia menginginkan 2 mobil untuk menjemput, jadi diisi 2. Kalau 1 bisa ditetapkan saja, tidak ada yang diubah lagi. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul pada tampilan layar di situ di add service akan ada quantity subtotalnya 45 dan secara otomatis total untuk pembayaran tamu akan bertambah menjadi $345. Oke, selanjutnya kita mengisi add payment karena tamu harus membayar 50% dari harga kamar atau deposit DP. Jadi kita klik add payment, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, pada total tersebut ditulis setengah dari harga yang sudah ditetapkan. Seperti contohnya di sini Ibu pakai $120. Terus pay type-nya dipilih credit card. Selanjutnya credit card details menggunakan Mastercard, Amex dan lain sebagainya. Card number bisa diisi. Lalu diklik OK. Maka akan secara otomatis pada balance akan berubah menjadi $125 karena dia sudah membayar 120. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua, sudah terisi, kita klik OK. Dan reservasi sudah selesai dibuat. Nah, pada room bed searching center itu akan otomatis pada tanggal 25, 26 dan 27 sudah terbooking kamarnya. Karena tanggal 28 sudah check out, jadi dia tidak berisi tanda. Dia menginap dari tanggal 25, 26, 27 dan 28 sudah check out. Selanjutnya pada guest, pada sub guest atau bagian guest, ini akan secara otomatis yang sudah seperti Ibu katakan tadi, tamu yang sudah pernah menginap di hotel, maka akan terlihat namanya pada bagian guest. Seperti contohnya Mr. John. Oke, baik, sekian.
Pemaparan cara memasukkan data reservasi tamu ke dalam sistem Beestone Hotel Management.